Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Angel, Angel, baby, Angel. Pusing. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Witch Doctor dari Cartoons, ada Ratatata dari Baby Metal, dan Electric Callboy di request oleh siapa tadi ini request ya? Bentar. Lupa. Siapa yang request bentar ya? Dia Chan. Lalu ada Aldi Taher, Angel Baby Angel dari Honeycomb, di request oleh Honeycomb. Sebentar ya Kak Semi ya, tangan saya cuma 2, ngerjain semuanya sendirian, nggak ada manajer, mohon maaf. Sabar. Ya, welcome back to Weekly Midnight Radio episode 66. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-66. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu dan sekarang kita akan masuk ke segmen kedua. Masih bincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini, Saula Stream. Kita akan masuk ke segmen kedua, Stories Behind Streaming Scene of Questar. Baik, seperti biasa mau mengingatkan kembali kepada para penonton dan para pendengar, kalau ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel point-nya. Untuk bertanya bisa 99 channel point untuk bertanya via teks bisa 99 channel point saja di chatroom, atau 369 kalau mau ngobrol langsung dengan si Saula via Discord. Kemudian kalau mau request lagu kayaknya masih bisa beberapa, bisa 189 channel point saja. Baik, biar tidak lama-lama dan mumpung belum ada pertanyaan dari viewer, kita masuk ke pertanyaan pertama dari aku ya. Apakah Saula punya kebiasaan kah yang biasa dikerjakan sebelum atau pas lagi streaming? Selain brain rot geda-gedi. Selain brain rot gede-gede, aku kebanyakan lagu brain rot. Jadi kadang kalau streaming tiba-tiba nyanyiin terus semua orang brain rot. Itu sih. Sebentar. Menyebarkan virus-virus tanpa sadar atau dengan sadar? Betul, menyebarkan virus-virus tanpa sadar, tapi kadang sadar juga disengaja gitu. Oke. Komentarnya titik. Oke, tadi aku mau tanya apa ya terkait ini? Tapi kebiasaan sebelum streaming pasti nyiapin air dulu sih. Nyiapin air sama kopi kalau aku. Oh, dengan dan 2. Kayak aku juga nyiapin kopi dan air minum. Betul. Oke, minum sehari habis berapa kah? Minum air putih kayaknya cuma 1 botol. Kalau sebotol kopi, itu berapa mili ini? 600 kayaknya. Tapi kopi kalau kopi banyak, lumayan. Berapa kah? Aku pakai tumbler. Kalau untuk shotnya sih sebenarnya 1 hari aku maksimalin 4 shot ya. Shot? Tapi kalau milinya karena dicampur susu kan, jadi agak lumayan banyak. Bentar, what do you mean by shot? Apakah artinya ngebrew sendiri di rumah? Betul. Oh, serius? Iya. Oh, oke. Bentar, 4 shot ini 4 shot dimasukin dalam tumbler kemudian sehari itu doang? Itu maksimal banget sih, tapi biasanya 2 shot, tapi ya 1 tumbler. Oke. Komentarnya terkejut ini. 4 shot espresso itu bisa dikasih gambaran kah? Strong sekali kah? Iya, kalau 4 sih iya. Kalau 2 sih normal ya, kalau 2. Oke. Strong tapi kayak yang ya udah gitu. Oke, dengan 4 shot ini bertahan tidak mengantuk selama beberapa jam, begitu kan ya? Enggak juga. Enggak juga. Kopi habis aku tidur. Baik. Tadi kalau mau tanyain lagi ya. Oke, berarti selain dari menyiapkan yang kopi dan air minum, tidak ada yang lagi yang disiapkan selain itu? Ya, aman. Itu aja sih sebenarnya kebiasaannya. Oke, tadi mau tanya apa lagi ya? Kalau misalnya mau streaming apakah tidak menyiapkan apa-apa? Atau langsung babi bu mau stream langsung pencet aja gitu aja kah?
Iya gitu. Kalau di Twitch sih kayak gitu ya. Jadi kayak oh ya main-main, streaming gitu. Ya udah stream. Jadi makanya nggak ada schedule ya kalau di aku. Oke. Ada komentar gejala ADHD? Wah, gak tahu juga kalau itu, tidak pernah mendiagnosa. Oke. Kita lanjut ya, ada beberapa pertanyaan dari viewer kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Zeb. ZGCNOS 16. Have you ever competition Apex atau Valo belum? If yes, competition season kapan? Kalau Apex kayaknya aku mulai nyentuh kompetitif di season 17. Sekarang itu season berapa kah? Season sekarang 21 apa 22 ya? Itu satu season berapa lama kah? Aduh, aku gak inget. Tapi lama kalau Apex. Setahun? Enggak nyampe. Berapa bulan gitu? Sebulan apa 2 bulan gitu? Aku gak inget juga. Oh. Aku main-main aja gitu. Kalau Okay. Valo kayak baru tahun ini aku nyentuh kompetitif. 3 bulan. Berarti kalau dari 17 udah 1,5 tahunan kira-kira ya? Iya. Oke. Kenapa mulai kompetitifnya baru di bulan ini? Di tahun ini, Valo? Kalau Valo bulan ini karena nggak tahu udah agak pede aja gitu. Kalau dulu kan karena kayak aku baru main game tuh maksudnya baru main Valorant tuh tahun kemarin. I think tahun kemarin apa 2 tahun tahun kemarin deh. Terus kayak pernah nyoba nyentuh kompetitif, cuma karena sepertinya saya bertemu dengan orang tidak baik, jadi kena mental. Ini Jadi di Valo? Valorant ya. Jadi dari situ gak pernah main kompetitif. Jadi kayak ya udah unrated terus. Oh, seperti yang sering didengar ya? Oke. Iya, aku sering dengar kayak Valo itu kadang ada toxic environment, jadi mungkin tidak semua orang nyaman dengan itu. Betul. Kalau dulu kena sih. Kalau sekarang kayak oh ya udahlah gitu. Oke. Mau tanya lagi dong, kalau di Apex bukan, aku nggak tahu dan mungkin nggak terlalu menyimak banyak stream Sola. Cuma kalau dari beberapa klip dan kadang aku mampir itu, kamu kayaknya lebih main sama cewek. Apakah memang kayak prefer timnya cewek doang? Nggak juga sih. Cuma kadang kayak cuma lagi main tuh, lagi main sebenarnya sama teman gitu kan. Lagi main off stream kayak oh ya udah sekalian stream gitu. Nah kebetulan lagi main sama cewek. itu misalnya, iya misalnya kebetulan lagi sama cewek. Tapi kalau misalnya main sama cowok juga sekalian lah gitu. Oh, I see. Tadi sebenarnya aku mau tanya ini juga di segmen pertama tapi lupa. Kalau misalnya ada yang ngajak main di chat, apakah langsung diterima? Tergantung sikon. Misalnya, Jadi kalau misalnya lagi pengen solo, biasanya aku full solo. Tapi kalau misalnya emang solo terus kayak ya udahlah nanti open party gitu ya open party. Oke. Apa komentar ini ya? Aku ketemu Sola di ranked sama-sama solo. Oh iya, kayaknya aku inget deh itu. Ini kalau misalnya mau ranked tidak perlu dengan tim? Kalau enggak sih sebenarnya. Kalau dua-duanya bisa solo. Cuma kalau untuk Valorant aku minimal ada 1 teman lah. Oke. Mau tanya dong. Kalau beberapa bulan yang lalu atau tahun ini ya kalau nggak salah kan ada kompetitif Apex ya kalau nggak salah. Ya kan ada kompetisi Apex gitu kalau nggak salah. Apakah join? Enggak kalau yang ini. Why? Kenapa ya waktu itu? Kayaknya ini lagi nggak main aja sih. Yang kayak kompetisi kan ada beberapa streamer yang ngadain kompetisi ya di Indo. Iya. Oh, tidak diajak dan tidak ingin registrasi doang kah? Kayak itu lagi males aja sih. Jadi aku nggak nyari juga. I see. Kalau misalnya ada kompetisi begitu tidak ikut join kah? Ikut sih kalau misalnya emang lagi main dan lagi pengen paling ya nyari gitu kan. Kalau diajak juga ayo. Kalau nggak ada yang ngajak nyari gitu. Oke. Selama ini sudah pernah ikut kah? Udah pernah. Oh, dapat juara kah? Gak inget. Tapi pernah yang hide and seek kalau gak salah.
Seingat aku nggak tahu juga, nggak inget. Apa itu hide and seek? Jadi ya udah sembunyi-sembunyian aja gitu Di Valorant? di Apex. Oh, ini mode game? Enggak sih, kayaknya dari organizernya aja bikin mode seperti itu. Oh, I see. Oke. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya. Boleh? Boleh. Selanjutnya ini pertanyaan dari Sami Chisme. Itu yang menjulur-julur warna biru rambut atau kuas? Ini menjulur-julur rambut warna biru ini sebenarnya rambutnya putih tapi kecelup tinta ya. Jadi dia biru. Jadi ini rambut yang kecelup tinta. Kenapa kecelup tinta? Gara-gara sering jadi artis kah? Betul. Lore sih seperti itu ya. Oke, ini two tone berarti kan ya, dari atas putih kemudian sampai ke bawah jadinya warnanya biru. Biru. Baik. Kenapa kau pilih warna biru? Kenapa tidak pakai tinta yang lain? Buat yang sekarang karena ini masih model yang lama, jadi masih satu warna. Cuma yang sudah di-spill di Twitter ada 2 warna sih. Jadi karena pengen aja sih sebenarnya. Oh, ada model baru? Ada model baru, cuma belum sempat dikerjain. Oh, yang mana? Yang mana ya? Pokoknya gak jauh beda sih sebenarnya, cuma udah beres ya. Oke. Ada komentar, karena tintaku padamu sangat biru. Hai. Tanya boleh dong, ini foto yang di-share yang di Twitter ini kan pakai kacamata. Kenapa pakai kacamata dan sekarang tidak pakai kacamata? Itu bisa di defaultnya sebenarnya nggak pakai kacamata. Cuma kadang kan kayak pengen juga gitu nggak pakai kacamata, jadi dilepas. Oke. Bisa sih aku pakai juga. Itu yang dimaksud dengan model baru tuh yang OC tadi kan ya? Iya. Model baru sebentar, kayaknya aku bisa kirim deh. Aku nggak bakal bisa buka karena kalau misalnya aku buka nanti hilang videonya. Iya, kelihatan bener. Aman sih, nanti aja. Oke. Kita lanjut kalau begitu, mumpung belum ada pertanyaan dari viewer lagi. Selanjutnya dari aku, pertanyaan kedua ialah apakah punya tips dan trik kah untuk streaming di Twitch? Paling kalau mau stream aja sih. Device mau gimana pun, kalau bisa kalau emang mau stream aja. Enjoy your stream gitu. Kalau dari aku sih itu aja. Seandainya device-nya tidak mumpuni, apakah ada tips dan trik? Masih bisa dilakukan mute stream. Mungkin jadi cuma share screen doang, iya. Oh, benar-benar tidak terlalu banyak hal yang bisa dikerjakan ya? Oke. Apakah dulu pernah mencoba hal seperti itu atau dari awal memang sudah langsung stream dengan device yang bagus? Enggak. Aku dulu masih stream kayaknya yang April itu aku masih pakai device aku, laptop tahun 2011. Oh. Jadi makanya awal-awal stream aku cuma stream art doang dan ya mute stream karena tidak ada mic dulu. Seperti itu. Oke. Kemudian sejak saat itu mulai ada update baru-baru. Betul. Oke. Tadi mau tanya apa terkait ini ya? Apakah dengan update baru ini jadi banyak peluang-peluang baru yang terbuka? Apa ya, sebenarnya kalau dari aku nggak aku dedikasiin untuk stream sih, kalau untuk device dan lain-lain, karena kebutuhan juga buat kerjaan. Kan? Oke. Kerja as in commission dan segala macam. Betul. Oke. Selain dari tips dan trik, kalau misalnya mau streaming aja dulu, apakah ada yang lain? Apa ya? Jangan lupa cek postur. Postur? Jangan lupa, betul, postur cek. Jangan lupa minum. Paling dari aku gitu-gitu aja sih. Oke. Kamu kalau misalnya di stream ada redeem channel point hydrate kah? Ada. Soalnya aku suka lupa sih sebenarnya kalau dari aku. Oke. Itu seandainya tidak ingat, apakah sering di spam hydrate? Betul. Apakah soalnya tidak apa-apa? Aku limit. Gak apa-apa sih kalau itu. Oke. Dalam satu sesi apakah tidak terlalu banyak ke WC-nya? Nah itu.
Kalau misalnya di spam ya nasib harus Oke. ke WC. Kalau kalau nggak inget ya sudah gitu. Oke. Ada komentar, dem senasib. Ya, Tapi itulah. seorang honeycomb kalau misalnya redeem hydrate sih, dia punya gelas green screen gitu, dan aku nggak ngerti itu cara bikinnya gimana, tapi menarik, gimmick menarik bagiku. Oke. Kalau begitu kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah momen yang paling mengesankan selama ini selama streaming di Twitch? Apa ya? Kejadian paling berkesan sebenarnya belum ada sih. Ada sih, tapi kayak aku ingatanku kayak ikan koi, jadi lupa ingat gitu. Oke. Paling apa ya? Kayaknya karena ketemu orang baru sih. Iya, follower kamu udah 560-an kan ya? Iya, Oke. itu sih. Kayak channelnya tumbuh gitu kan. Oh ya, berarti aku harus mungkin lebih dedikasi gitu kan. Oh, oke. Ini sampai sekarang kamu basically kayak stream dadakan aja kan, kapan mau stream? Iya, betul. Apakah ada plan mau dibikin schedule? Sebenarnya pengen, tapi planningnya itu aku ngeberesin model aku dulu sih sebenarnya kalau dari akunya ya. Jadi mungkin doing a proper debut mungkin. Oh, Baru- I see. Oke, nanti kalau udah misalnya modelnya jadi, mau debut, lore, kemudian baru nanti ada schedule dan segala macam. Iya, betul. Oke. Ikan koi, geng. Kenapa kah ikan koi? Apakah memang tidak bisa mengingat hal-hal dengan baik? Kadang lupa aja sih itu. Oke. Kadang ingat, kadang lupa ya. Selain dari pertumbuhan channel, apakah ada hal-hal lain yang lebih mengesankan? Apa ya? Paling ngerasa mungkin apa ya? Aku jadi karena mostly aku stream Apex, Valorant mungkin dari dua itu mungkin kayak aku jadi makin bisa gitu. Kalau dari aku sih, jadi kayak karena jadi sering main juga kan, main on stream, off stream gitu kan. Oh, oke. Ini maksudnya gini kan ya, kalau misalnya semakin sering bermain itu jadinya lebih mahir kan ya dari selama ini, apalagi stream terus dan jadi semakin terasah begitu kan ya. Betul. Oke. Saya fans number one Sola. Kamu punya nama fan club kah? Nggak ada, belum ada kalau sekarang. Oke, belum dibikin, tapi rencana di depan ada mau dibikin. Mungkin Oke. ada maskot juga, tidak tahu, belum di planning kalau untuk itu. Sebentar aku kepo sesuatu. Bentar ya. Kamu teh karena sering dicandain setrum, apakah tidak menggunakan itu untuk sesuatu? Oh, ternyata nama channel poinnya Souls. Oke. Agak serem ya. Iya, kita melemparkan jiwa. Iya betul, yang kita kumpulkan selama streaming jiwa-jiwa ya. Jiwa-jiwa, betul. Ini jiwa-jiwa yang hilang kah? Jiwa-jiwa yang hilang, yang nyasar, yang kecelup tinta. Kenapa kah harus jiwa-jiwa yang nyasar dan tercelup tinta? Karena aku bingung mau namain apa juga kan. Terus karena cocok aja gitu. Souls gitu. Jadi kayak ya udah. Sama es kan sebelahan juga. Oke. Ya betul. Ada komentar jiwa yang bersedih. Wah, sedih. Kenapa? Ya itu mungkin dia sedih jadi nyelupin diri ke tinta gitu ya. Kak, kamu kenapa galau sekali? Aduh Tuhan. Ada komentar lagi, jiwa yang kosong dalam tanda kutip. Waduh. Tadi rasa saya mau ditanyain. Jadi kan udah sering diceng-cengin Strum dan Stream ya. Apakah tidak ada rencana mau memakai Strum menjadi sesuatu kah? Seharusnya nanti nama fans kamu dijadiin Strum aja. Ini Strum ya. Bisa diatur, kita bisa pikirkan, kita bisa catat dulu. Boleh, Masuk ke ide-ide. notes. Baik, kita lanjut kalau begitu ya. Boleh. Belum ada pertanyaan kan? Belum. Oke, kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari aku.
Apakah momen yang paling menyedihkan dan menyenangkan selama ini selama streaming? Yang paling menyenangkan kayaknya kalau nggak salah tahun lalu gitu, kayak aku baru mulai balik streaming lagi. Terus aku diajak buat ikut turni. Kayak ya itu mungkin dari sana jadi mungkin banyak kenal streamer Indo juga. Kayak jadi ya makasih deh, jadi makasih banget gitu loh kalau dari aku. Itu happiest. Jadi mungkin dari situ jadi kayak ada nih streamer namanya Sola gitu. Oke. As in kalau misalnya kamu balik kemudian ternyata masih ada yang ingat aku begitu ya. Dan langsung diajak begitu. Jadi kayak aku merasa ada dan dihargai kehadirannya begitu ya. Begitu kah? Bukankah? Bukan dihargai sih, kayak ada gitu. Balik lagi gitu kan. Soalnya lebih ke ya dia masih streaming gitu kan. Oke. Diundang begini merasa senang kah? Kalau aku personally ya, soalnya karena aku dulu ngerasa kayak di game tersebut aku masih belum jago lah gitu maksudnya. Aku ngerasanya kayak gitu. Jadi kayak dengan diajak tuh kayak ini beneran nih gitu. Beneran nih ngajak aku gitu. Excited begitu ya. Iya betul. Walaupun nervous juga sih. Oke. Sebelum balik ke komentar, momen yang paling menyedihkan apakah? Kalau momen menyedihkan sebenarnya ini lebih ke orang random aja sih. Kadang kalau pernah beberapa kali aku lagi art stream, ada kalau aku streamnya dari awal banget misalnya masih sketch gitu atau gimana, terus kayak ada orang yang first timer tidak follow dan tidak, pokoknya orang random aja terus kayak mengatakan kata-kata sesuatu yang sangat ngena. Jadi di situ sih sedihnya. Kayak misalnya ininya kurang, ininya itu kayak gitu. Oke. Dibiarkan karena itu saja. masih kayak aku biarin sih karena aku tahu dia nggak akan balik lagi. Jadi kecuali kayak emang dia udah keterlaluan banget, aku ban. Oke. Pernah tidak pas lagi ada momen-momen kayak gini kamu ada yang kayak bantu di chat begitu? Sekarang banyak sih. Main game juga sama sih, kayak kalau ada orang random yang kayak gitu ya aku gak mau ngeladenin, paling aku tegur lalu aku ban. Oke. Modnya apakah aktif? Aktif. Aku modnya mau tarikan. Mod tarikan itu apa artinya? Langsung dijadiin siapa mod mau tapi jadi mod gitu ya, jadi tanpa ini yaudah kamu mod oke gitu. Baik. Oke. Ini kalau misalnya kamu stream art saja kah ada gangguan seperti itu? Apakah di game-game lain juga seperti itu? Di game lain ada sih yang kayak gitu. Kemudian langsung di-ban juga? Tergantung sih, kayak kalau misalnya dia menurutku nggak begitu ngena tuh ya udahlah gitu, paling TO aja. Cuma kalau misalnya dia emang keterlaluan banget baru aku ban sih. Oke. Kita balik ke komentar ya. Ada komentar, mod spontan, mod tarikan, unik juga. Oke, kita balik ke atas ya. Tadi mengenai fanbase ada beberapa komentar. Bikin fanbase cuy, nama fansnya PLS, perusahaan listrik solar. Nama fansnya PLN aja Min. PLS, Persatuan Listrik Solar. Apalagi ya? Di luar tiba-tiba ada kucing. Tidak mengerti kenapa. Oke, apakah akan dipertimbangkan nih PLS? Mari kita catat dulu. Oke, ini sebenarnya alasan klasik kan ya? Biar mungkin lupa atau mungkin tidak lupa nanti. Betul. Oke. Memang kalau misalnya budak bekerja 9 sampai 6 sudah banyak ya kosakata. Sip, saya catat. Noted Pak ya. Noted ya Pak. Oke, baik. Kita lanjut ya. Oh iya, ada pertanyaan dari viewer. Sebentar, kita kembali ke pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari viewer ZGCNOS16 Zep menanyakan, any favorite game so far besides the game you stream before? Sejauh ini aku mostly main cuma Apex sama Valorant sih.
paling yang aku jarang streamin tuh ya Coral yang chill-chill kayak gitu sih. Cuma selain itu aku jarang main game off stream. Oke. Jadi Selain game 3 game favoritnya? itu. Sejauh ini Coral sih. Karena ada Suki. Enggak, bukan karena itu sih. Aku balik lagi main karena ada update selanjutnya gitu. Areanya semakin luas. Oke, update Banyak yang dulu. harus. Ya Tuhan, baik. Aduh, kamu kayaknya somehow branding geda-gedinya ini strong sekali. Aku takut. Aduh ya Tuhan. Geda-gedi. Baik, mumpung belum ada pertanyaan dari viewer, kita lanjut ya. Kalau bisa membandingkan diri sendiri ke 36 bulan, 36 setahun, atau mungkin beberapa tahun lalu ketika awal-awal baru banget mulai, apakah yang bisa dibandingkan? Kalau dari aku ini sih paling apa ya? Aku kalau dulu mau streaming tuh grogi aja sih. Groginya grogi banget. Oh, gitu, sekarang udah profesional jadi ya guys, halo guys, nggak grogi lagi gitu ya? Nggak juga sih, kadang masih grogi juga kalau occasion tertentu gitu kan. Coba Oke. kalau dulu beneran mau streaming tuh kayak, aduh aku mau streaming gitu, kayak aduh deg-degan gitu kan. Oh. Terus kayak mungkin kalau dari aku dulu nggak pede banget ngomong Inggris. Oh, oke. Cuma mungkin karena di stream juga sering, jadi kayak oh oke, jadi sedikit mengasah. Karena kebetulan kalau dari aku beberapa klien VTuber aku tuh dari luar, jadi Wow. mau nggak mau harus ngomong langsung gitu kan sama mereka, atau mungkin mereka mampir ke stream atau aku mampir ke stream mereka, atau kita main bareng kayak gitu. Oke. Somehow ini aku agak kode-kode dikit ya, tapi aku yakin ada beberapa viewer atau pendengar yang sekarang sedang mendengarkan. Semoga ada yang menanya mengenai tips dan trik mendapatkan klien dari luar negeri ya, daripada aku yang nanya. Oh, selain dari grogi, sekarang sudah lebih biasa saja begitu kah? Dan tidak grogi lagi? Sekarang paling kalau kayak cuma stream spontan atau misalnya kayak ada yang English speaker, ya udah ngomong aja, salah nggak peduli gitu. Oke. Aku kalau nonton beberapa kali di tempatnya si Solak, kan Solak juga bisa bahasa Korea ya ngomong spontan. Itu spontan juga. Kalau Korea itu, kalau sekarang harus mikir. Kalau dulu Nggak mikir juga sih, tapi ya mikir juga sih, tapi kayak kalau buat baca sama ngertiin sih masih bisa. Paling aku balesnya pakai Inggris lama. Atau ya agak lama juga. Oh, oke. Selain dari bahasa Korea, Jepang, Indonesia, Korea, Inggris, Indonesia, dan mungkin Sunda, apakah ada bahasa lain yang bisa bahasa Jawa bisa. Jawa itu beda dengan Sunda kan? Beda. Kenapa bisa Jawa? Karena orang tua dari sana sih, jadi aku bisa ngerti kalau misalnya orang ngomong itu. Tapi aku nggak bisa ngomongnya sih. Jateng Jabar. Jawa sana aja. Oh, oke. Selain dari bahasa dan dari kegrogian tadi, apakah ada yang lain yang bisa dibandingkan? Mungkin kalau dari aku dulu mau ngepost cover tuh aku mikirnya kayak setahun 2 tahun lebih. Cover lagu? Ya, cover lagu. Kalau sekarang mungkin kedepannya mungkin bakal sering-sering, cuma nggak tahu. Kita lihat kemalasan ini. Oke, ini apakah komis ke orang atau bikin sendiri? Kalau untuk lagu aku karena males mixing, jadi aku komis ke orang untuk mix. Oh, kamu bikin raw, rekam, kemudian kamu kasih ke orang. Betul. Oke. Ada komentar masih ditunggu covernya, gas. Padahal covernya udah jadi, tinggal publish.
itu Shoujo Rei berdebu di folder. Ya jadi bulan apa ya? Sebenarnya itu project tahun 2022, niatnya untuk balik, karena balik stream aku sekalian mau ngepost juga gitu kan. Cuma aku sampai sekarang belum sempat ngerjain artnya, jadi itu masih aku simpen di folder. Aku coba post cuplikannya aja sedikit. Oke. Kamu kalau misalnya mixing mau komis ke orang, tapi kenapa art tidak mau sekalian? Sebenarnya pengen, cuma aku belum nemu yang aku Pas. pengen stylenya aja. Ya betul. Oh, oke. Aku kan kayak pernah denger ya, kalau misalnya VTuber dan segala macam kan kadang ada itu ya, kadang ada yang komis, MV, cover segala macam. Jadi aku tadi kepikiran ke sana. Iya, kalau untuk art sebenarnya pengen sendiri, cuma kalau untuk yang MV-nya udah ada yang mau ngerjain. Jadi sebenarnya tinggal artnya aja sih aku beresin. Soalnya udah aku sketch juga, udah aku kerjain beberapa, cuma belum sempat dilanjut aja. Oke, ini ada komentar tapi aku tidak mengerti. Komis Soula, guys. What do you mean? Apakah artinya komis ke si Soula? Lagi promo begitu kah? Tapi kamu Jadi buka. promotion. Tapi Aku kamu buka. buka kan ya? Iya, buka. Oke, di vegan kah? Vegan iya, by DNB ya. Oh, oke. Tadi mau tanya apa ya terkait cover? Komis ke Soula semua, guys. Oke. Apakah tidak ada lagi bisa dibandingkan kira-kira kah? Apa ya? Ya paling itu aja sih. Mungkin kalau dulu jam tidur kacau tapi tidak ngapa-ngapain. Mungkin kalau sekarang jam tidur kacau tapi ngapa-ngapain gitu. Streaming maksudnya. Bagus, Anda juga saya berarti. Oke, kita kembali ya. Ada pertanyaan dari viewer. Chocolate Addiction Zero menanyakan tips menggambar, Kak. Tips menggambar. Aduh, itu berat. Aku bingung sebenarnya. Apakah perlu memiliki device yang bagus banget biar bisa menggambar? Enggak. Kalau dari aku itu enggak. Aku soalnya dulu aku pakai pen tablet yang harganya 300.000 doang. Wih, murahnya. Iya, dulu Bagus gua kah? pakai itu. Kalau di aku tahan 5 tahun sih. Wih. Cuma ya, jadi device itu tidak menjamin harus bagus. Cuma kalau bagus ya berarti mendukung gitu kan. Oh, oke. Langsung mencoba di pen tablet kah kamu teh? Enggak, aku dulu tradisional dulu. Di kertas? Iya, di kertas. Oh, belajar? Atau otodidak? Otodidak. Wih. Oke. Betul. Oke, kita kembali ya. Pertanyaannya tips menggambar apakah? Latihan sih. Kalau Ya. dari aku Oke. banyakin latihan. Soalnya nggak jauh-jauh sih tips menggambar, banyakin latihan. Mungkin kalau dari awal-awal mungkin kalau aku dulu dari realis dulu kan. Jadi kayak aku mungkin dari foto-foto gitu. Foto, Aku- I see. Kayak foto benda, Kasih kemudian Ya, oh, I see. aku nggak I stylize see. ya nggak stylize dulu soalnya kalau dulu. Oh, oke. Latihan itu kira-kira apakah menurutmu perlu dikerjakan rutin atau segala macam biar lebih baguskah hasil gambarnya? Kalau dari aku sih iya Kak. Jadi semakin sering ya sama sih kayak sama Apex kayak tadi? kalau main games ya, semakin sering ya semakin terasa. Oke. Mungkin nanti dari situ terus kayak belajar yang lain gitu. Soalnya belajar sih intinya. Oke, semakin Niat. biasa semakin baik ya. Mhm. Oke. Kita balik ke komentar. Tips membenarkan jam tidur, Kak. Capek. Nanti dijamin pasti tidur. Ada komentar lain, asalkan pakainya awet sih, jangan gerada geruduk kayak aku. Betul. Tapi Kalau awet kalau awet, balik lagi ke orangnya. oh oke. Tapi kamu teh 300.000 ini tahan 5 tahun, kemudian ganti dengan yang baru kah sekarang? Ya itu kayaknya itu pen tablet pertama.
Aku ganti sejak tahun 2016-an. Kenapa kamu terus untuk ganti? Karena udah rusak. Oke, Karena udah rusak artinya kabelnya sih. kamu teh tipikal orang yang memang pakai barang sampai rusak banget. Kalau nggak rusak, Iya. baru diganti. Gak aku ganti, ya. Oh, betul. Saya setuju. Ini kamu ada rencana atau sudah punya kah iPad segala macam? Kan orang-orang Udah bilang ada. dengan iPad lebih bagus ya. Iya kah? Udah ada. Preferensi sih sebenarnya itu. Kenapa kah? Kalau aku 2 tahun pakai iPad, tapi aku sekarang fully balik lagi ke display pen karena areanya, maksudnya iPad yang aku punya yang ukuran kecil. Terus untuk ngerjain commission beberapa aku butuh yang areanya besar, terus aku malas buka beberapa window buat reference, jadi aku butuh layar yang lebih gede gitu. Itu sebenarnya balik lagi ke preferensi Masing-masing. Iya. Oke. Tapi emang feel-nya beda sih. Coba karena itu iPad portable aja, jadi enak buat dibawa kemana-mana gitu. Oke. Kita balik komentar, ada komentar tutor mengurangi brain rot gimana, Min? Kurang-kurangi TikTok dan Instagram Reels itu, Kak. Why? Nanti ada lagu brain rot lagi lewat. FYP kita semua beda-beda ya. Iya betul. Oke. Ada komentar Solati TV. Tadi sebenarnya aku belum tanya ini kayaknya, tapi baru keinget gara-gara Sapi komentar. Nama kamu tuh kan SolaStream. Apakah username-nya itu semua di mana-mana selain Arsol 1803 atau ada username Solati TV juga? Enggak, semuanya SolaStream, cuma untuk Apex aku kasih TTV aja sih biar kelihatan. Oh, biar kelihatan. Hits gitu. Hai guys, aku streamer gitu ya. Iya. Oke, sekalian promo ya. Iya, sekalian promo. Paling kalau ada yang toxic ya ada juga gitu. Oke. Baik, kita lanjut ya kalau begitu. Ke pertanyaan aku selanjutnya ialah apakah sudah mencapai apa-apa? Apakah sudah mencapai sesuatu setelah streaming di Twitch? Apa ya? Paling milestone sih. Apa Kayak tuh? aku nggak expect bakal ada sekian. Maksudnya aku stream tuh aku nggak expect apa-apa. Misalnya kayak aku target sekian followers atau enggak aku target sekian viewers atau enggak dapat donos atau gitu, aku nggak ada expect kayak gitu. Cuma dari setahun ke belakang aku ngerasanya tumbuh lah gitu. Jadi ya itu. Oke. Jadi nggak ada pencapaian yang rasanya benar-benar dicapai, tapi rasanya semakin berkembang aja channelnya. Iya. Oke. Kita balik ke komentar kalau begitu. Ada komentar yang toxic di Bong Moderator. Oke. Iya. Terus ada komentar lagi. Unexpected momennya apa, Kak? Unexpected moment apa ya? Adakah selama streaming di Twitch yang tiba-tiba ada momen yang tidak terduga? Semisal di rate banyak orang atau tiba-tiba viewernya naik terlalu tinggi? Ya itu sih sebenarnya. Itu kayak waktu aku awal-awal stream aku lupa exactly siapa orangnya. Cuma awalnya kayak aku stream kayak aku cuma stream main aja gitu. Karena nggak ada niat buat nyari followers atau apa gitu kan. Terus aku dapet raid dari streamer Indo, I think. Aku lupa siapanya. Nah dari situ kayak jadi berkembang gitu. Jadi kayak aku makasih banget buat yang waktu itu nge-raid gitu. Oke. Sejak di raid itu kamu jadi punya banyak kebuka koneksi-koneksi baru. Iya betul. Oke. Ada komentar. Kamu di raid Shroud ya Sola? Oh di raid SQC itu ya Sol? Tidak. Tanya sesuatu dong. Kalau misalnya berkenan, seandainya kamu di rate agak 100 atau misalnya viewer kamu tiba-tiba nyampe 100, apakah akan tegang seperti kayak aku lagi ngobrol sekarang sama kamu teh? Kayaknya iya deh. Kayak aku 30-an ke atas juga aku udah tegang sih sebenarnya. Why? Sekelas gitu ya nontonnya? Iya. Soalnya bakal rame kan?
Betul. Ya sih pasti tegang sih kalau itu. Oh, oke. Tapi dulu ini mohon maaf mungkin agak kasar ya mungkin kata-katanya, tapi dulu kan basically viewer nggak ada dan kemudian berkembang-kembang jadi ada. Kan groginya sudah berkurang. Ya, kalau dari aku sih ya berkurang buat groginya. Cuma kalau occasion tertentu sih masih grogi ya. Oke. Tapi seandainya nanti kalau misalnya 30-an tapi berangsur-angsur mungkin tidak segrogi langsung 30 ya. Iya betul. Oke, kita balik ya. Ada pertanyaan dari viewer. Dari Ryokuma. Best memory selama nge-stream apa, Kak? Aduh nggak inget aku. Best memory selama nge-stream kayaknya aku nyobain ini deh. Nyobain stream 24 jam. Waktu birthday stream. Ternyata kuat tapi agak capek juga. Jadi kayak itu sih. Kamu 24 dan nggak ada tidur? yang mau nonton 24 jam. Kayak waktu itu aku nap sejam apa 2 jam gitu. Oh, ngeri emang 4 shot espresso ya. Ya, lumayan. Ternyata sanggup juga gitu. Jadi kayak tapi nggak akan lagi deh. Oke, cukup sekali saja seumur hidup ya. Cukup sekali aja. Nggak tahu sih nanti ke depannya. Abis streaming 24 jam apakah tepar? Enggak sih. Waktu itu enggak tepar sih, cuma lumayan ya tidur 18 jam. Oke. Oke, 18 jam. Oke. Untung aku nyimak. Oke, kita lanjut ya. Ada komentar. Sola down to earth bingit. Ditunggu Bang Ali 24 jam stream. Tidak. Oke, tidur hanya untuk normis, kata Ryokuma. Tapi serius kan kalau misalnya tidur teh nggak perlu ada jadwal kan ya? Yang penting kalau capek tidur ya. Nah itu nggak tahu sih. Kalau aku sih gitu ya. Coba nggak tahu sih harusnya gimana. Nah, aku juga kayak gitu. Kayak nggak harus misalnya jam 9 nanti aku mesti tidur ya guys ya. Aku nggak kayak gitu. Yang penting aku tidur. Kalau capek ya tidur. Kalau nggak. Iya, kalau aku nggak bisa aja sih sebenarnya. Jadi tidur kalau capek aja. Oke, kita lanjut ya. Ini pertanyaan terakhir aku di segmen ini. Betul. Apakah ada golden plan kah di masa depan? Atau ada impian dan harapan yang belum terrealisasi kah? Kalau goals planning sih sebenarnya. Apa tuh? Lebih aku planningnya semoga beres model di quarter Q1 tahun depan harusnya planningnya. Jadi mungkin bakal stream variety selain Apex sama Valorant. Mungkin juga double stream juga. Sudah biar bosan ada variasi aja sih. Enggak sih sebenarnya. Cuma kalau sekarang karena mostly pengen nyoba game baru juga sih sebenarnya, kayak kalau ada game baru pengen coba juga gitu. Soalnya di Steam udah ada, cuma belum sempat dimainin aja. Oke, berarti akan melepaskan brand ambassador Valorant dan Apex. Mungkin ya, mungkin jadi variety streamer, kita tidak tahu juga ke depannya. Cuma planningnya sih sebenarnya pengennya ngeberesin dulu sih model planningnya. Termasuk coveran si Sojore ya. Iya betul. Itu juga. Akankah selesai? Akankah selesai? Kita lihat setelah segmen berikut. Oke, ada komentar. Apa sanggup putus dari Apex? Gak sanggup sih kayaknya. Gak sanggup sih. Tapi kemarin kan ada gonjang-ganjing ya Apex kalau nggak salah. Wow. Apakah akan woman di luar? Aku tidak tahu ya. Kan dari tadi sebenarnya aku kayak mute mic aku. Kadang-kadang kan ada suara kucing ya di luar miau-miau. Mungkin sedang menunggu momen aha. Tadi aku mau tanya apa terkait Apex? Iya, kan kemarin ada gonjang-ganjing ya kalau nggak salah Apex. Iya. Aku karena nggak tahu sih. Aku waktu itu masih tetap main sih. Aku nggak begitu mikirin ke sana, soalnya karena aku nggak beli battle pass mereka juga, jadi aku cuma main buat ngilangin penat aja sih sebenarnya awalnya.
Oke. Ada komentar apa tega menggantung heirloom itu, Min? Waduh. Wah, nggak tega sih kalau itu. Oke, ada komentar lagi. Gokil main Apex buang penat. Ya kalau aku main Apex beneran coba buat buang penat. Soalnya kayak kalau ketemu random yang aneh juga paling kayak cuma 20 menit kurang, terus selanjutnya kan nggak ketemu lagi tuh. Oke. Terus kan mereka nggak bisa open voice. Maksudnya kalau misalnya mereka open voice, aku bisa mute juga kan. Oke. Nggak Tapi terlalu ini beban. kalau misalnya apa sih? Main Apex begitu apakah tidak stres ya? Kalau dari aku enggak sih. Oke. Tidak stressful kah yang namanya kayak kompetitif seperti itu? Aku karena aku nggak target rank tertentu kayaknya Kak. Kalau aku kayak naik ya udah naik, turun ya udah turun gitu. Oh, oke. Komentarnya mentality. Oke. Nggak ada yang dikejar aja sih sebenarnya. Oke. Kok kayaknya ya karena nggak ada yang dikejar tapi somehow kayak Iya. kedengaran. Ya udah ya, biar aja ya. Ya udah gitu. Oke, balik kita ke atas lagi ya. Tadi ada komentar sebenarnya terkait 18 jam tidur. Nggak diprotes rumah itu. Kamu tinggal di rumah dengan orang tua kah? Iya, masih sama orang tua sih. Oh, 18 jam nggak ada yang kayak ngecek gitu kah? Paling ngecek doang, masih nafas gitu. Oke. Aku sih Tapi tidur paling beneran. lama aku 27 ya, tapi itu pas aku tinggal sendiri. Selain itu aku belum pernah tidur selama itu karena nggak mungkin kayaknya tidur selama itu sendirian. Bukan Kalau dari kalau aku karena sama orang lain. Karena orang tua tahu aku stream juga sih. Karena terus aku kayak selama setahun ini tidur juga nggak bener kan. Jadi kalau aku tidur malah aku ditanyain kok tidur nih, tumben tidur gitu, sakit atau apa gitu sih. Oh, oke. Aduh, mari kita ke atas lagi ya. Ada pertanyaan dari viewer tadi. Sapi-sapi menanyakan, boleh kasih tahu inspirasi karakter VTubernya nggak kak? Kalau referensi awal banget itu, jadi karakter aku tuh aku buat sebenarnya tahun 2016, 2015. Itu tuh aku pakai buat ilus. Kalau ada yang tahu Chorus Battle, mungkin kan ada yang suka cover mungkin UTIT kayak gitu. Dulu Apaan? sering ada, pokoknya apa ya, kayak cover tapi dilombain gitu. Sorry? Chorus Battle. Oh, Chorus Battle. Iya. Chorus Oke. Battle. Nah, kalau dulu aku bikin karakter aku buat kayak gitu, buat jadi buat kredit lah awalnya, karena aku nggak, dari dulu aku nggak ikut yang nyanyi, aku cuma kayak staffnya lah gitu. Jadi buat kreditnya juga harus perlu karakter. Nah, aku awalnya bikin kayak gitu. Terus inspirasi awalnya banget itu kalau ada yang main Mystic Messenger, ada yang namanya Zen, ya Mystic Messenger. Ada yang namanya Zen. Ya, aku awalnya dari sana rambutnya. Cuma karena aku dari dulu suka biru, ya. Jadi aku masukin biru-birunya gitu. Oke. Cuma kalau Tampan sekarang iya, si Z tampan ya. Iya, betul. Oke. Cuma kalau sekarang ya lebih lebih dikembangin lagi. Biar ada originalitas ya. Oke. Kita lanjut ke komentar ya. Chorus Battle bukan sauri saus teriyaki. Makanya aku tanya lagi karena aku nggak jelas tadi apa. Karena aku nggak tahu ya, selaku orang yang nggak tahu dengan kultur UTIT. Tahu UTIT doang tapi namanya, tapi nggak tahu ya kultur itu segala macam apa. Oke. Kita lanjut kah? Oh, habis. Pertanyaan dari aku habis. Apalagi mau dilanjutkan? Oke. Dari aku sudah habis. Dari viewer belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita break lagi, nggak apa kah? Aman. Boleh. Setelah ini kalau begitu ada 3 lagu ya. Ada Whiplash dari Espa, request dari Zep ZGCNOS 16. Kemudian ada
Lingua, Takkan Habis Cintaku, request dari Alex R, lalu ada satu request lagi dari Tototaro, Titibo, Moria della Torre. Kita break dulu ya habis ini ya. Selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.